Ya, pemirsa, Presiden Jokowi meminta masyarakat meminta penjelasan langsung dari KPU terkait lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia. Sementara KPU masih melakukan rekapitulasi suara berjenjang dan meminta masyarakat menunggu hasil resminya. Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia masih menjadi misteri. Berbagai pihak menilai suara PSI yang melesat signifikan dalam waktu singkat mengandung anomali. Hingga Senin siang, dari data real count KPU, PSI merengkuh 3,13% suara sah nasional. Presiden Joko Widodo merespons lonjakan suara PSI di pemilu 2024. Jokowi meminta masyarakat menerima penjelasan langsung dari Komisi Pemilihan Umum. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Sementara itu, KPU meminta masyarakat menunggu hasil rekapitulasi suara resmi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model C hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk di setiap TPS-nya. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Ya, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Sebelumnya, Kamis 29 Februari 2024, data real count KPU menunjukkan PSI mengantongi 2,86% atau 2.171.907 suara. Kemudian Sabtu 2 Maret 2024, PSI berada di angka 3,13% atau 2.402.268 suara. Ini artinya suara PSI bertambah 230.361 suara hanya dalam 3 hari yang diperoleh dari 2.240 TPS. Anomali perolehan suara PSI ini kemudian mengundang kritikan dari sejumlah pakar. Perolehan suara PSI di real count KPU bahkan lebih besar dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Politisi PSI Syahril Tanzil menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan jual beli suara. PSI juga akan menempuh jalur hukum untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah memfitnah PSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Persatuan Pembangunan turut menanggapi anomali perolehan suara PSI yang mendadak tinggi. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romahur Muzi, menduga terdapat 2 modus operasi di balik meroketnya suara PSI agar partai yang diketuai oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep ini lolos ke parlemen. Partai Persatuan Pembangunan turut menanggapi anomali perolehan suara PSI yang mendadak tinggi. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romahur Muzi, menduga terdapat 2 modus operasi di balik meroketnya suara PSI agar partai yang diketuai anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, lolos ke parlemen. Modus pertama menurut Romi yakni memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil kepada partai tertentu. Modus kedua memindahkan suara yang tidak sah kepada partai tertentu. Selain itu, Romi juga mengusulkan agar anomali melambungnya suara PSI dapat dibongkar melalui mekanisme hak angket. Sejauh ini, P3 termasuk sebagai partai yang mendorong digulirkannya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sidang paripurna ke-13 masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 digelar di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta. Sidangnya dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, diwarnai sejumlah permintaan untuk menggulirkan hak angket. Ya, pemirsa, sidang perdana paripurna DPR RI pasca pemilu mengagendakan pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang diwakilkan Sufmi Dasko
serta pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI dan MPR RI sisa masa jabatan 2019-2024. Rapat paripurna ini menjadi langkah awal bagi penggunaan hak angket yang wacananya ditujukan untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Dalam rapat paripurna, sejumlah fraksi meminta DPR menggunakan hak angketnya untuk klarifikasi kecurigaan masyarakat atas penyelenggaraan pemilu. Ingin sampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR RI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Jika memang kecurigaan atau praduga masyarakat itu terbukti, bisa ditindaklanjuti sesuai undang-undang. Jika tidak terbukti, ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas pemilu, sehingga kita bisa meresponnya secara bijak. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi meminta masyarakat penjelasan langsung dari KPU terkait lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia. Sementara KPU masih melakukan rekapitulasi suara berjenjang dan meminta masyarakat menunggu hasil resminya. Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia masih menjadi misteri. Berbagai pihak menilai suara PSI yang melesat signifikan dalam waktu singkat mengandung anomali. Hingga Senin siang, dari data real count KPU, PSI merengkuh 3,13% suara sah nasional. Presiden Joko Widodo merespons lonjakan suara PSI di pemilu 2024. Jokowi meminta masyarakat menerima penjelasan langsung dari Komisi Pemilihan Umum. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Sementara itu, KPU meminta masyarakat menunggu hasil rekapitulasi suara resmi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model C hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk di setiap TPS-nya. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Ya, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Sebelumnya, Kamis 29 Februari 2024, data real count KPU menunjukkan PSI mengantongi 2,86% atau 2.171.907 suara.
Kemudian Sabtu 2 Maret 2024, PSI berada di angka 3,13% atau 2.402.268 suara. Ini artinya suara PSI bertambah 230.361 suara hanya dalam 3 hari yang diperoleh dari 2.240 TPS. Anomali perolehan suara PSI ini kemudian mengundang kritikan dari sejumlah pakar. Perolehan suara PSI di real count KPU bahkan lebih besar dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Politisi PSI Sheryl Tanzil menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan jual beli suara. PSI juga akan menempuh jalur hukum untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah memfitnah PSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Persatuan Pembangunan turut menanggapi anomali perolehan suara PSI yang mendadak tinggi. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romahur Muzi menduga terdapat 2 modus operasi di balik meroketnya suara PSI agar partai yang diketuai oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep ini lolos ke parlemen. Partai Persatuan Pembangunan turut menanggapi anomali perolehan suara PSI yang mendadak tinggi. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romahur Muzi menduga terdapat 2 modus operasi di balik meroketnya suara PSI agar partai yang diketuai anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, lolos ke parlemen. Modus pertama menurut Romi yakni memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil kepada partai tertentu. Modus kedua memindahkan suara yang tidak sah kepada partai tertentu. Selain itu, Romi juga mengusulkan agar anomali melambungnya suara PSI dapat dibongkar melalui mekanisme hak angket. Sejauh ini, P3 termasuk sebagai partai yang mendorong digulirkannya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.